Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa masuk lagi dalam kelas ini dan melakukan pembelajaran berikutnya. Dan untuk khusus hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional, algoritma dan prosedur pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, biar lebih semangat coba kita tepuk semangat. Oke, bagus. Agar rasa nasionalisme kita semakin meningkat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian dipersilakan Bapak untuk berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Demi kelancaran kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa hari ini giliran untuk memimpin doa? Alipa. Oke, silakan Alipa untuk memimpin doa. Silakan Alipa memimpin doa ke depan. Ya, sip, sebelah situ. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Alipa. Silakan duduk. Karena sudah siap, kita Bapak akan sedikit nanya-nanya tentang khusus untuk kegiatan hari ini lah. Ini pertanyaannya bisa kalian lihat, bisa baca, Bapak bisa menyelesaikan. Pernahkah kalian merasakan haus? Pernah kada? Nah, waktu haus kan maunya yang segar-segar loh. Ya, misalnya mau segar-segar, bisa nih pernah lah bukan kamu bisa mencari yang segar-segar, lalu pengen bikin teh manis lah gitu. Nah, loh. Nah, menurut kalian bagaimana cara? Kayak apa cara mengolah teh manis yang benar? Silakan satu angkat tangan. Apa dulu yang disiapkan? Gula. Oke. Apa lagi? Teh. Lalu air panas. Apa si air panas? Habis itu sendok. Oke. Apa lagi? Cangkir atau gelas. Ada lagi yang lain? Apa lagi yang disiapkan tadi? Apakah lagi ada yang perlu disiapkan lagi? Gula, teh, air panas, gelas, sendok. Sudah cukup itu? Oke, lalu diapakan? Apa yang diaduk? Gulanya. Oke, airnya diapakan? Airnya dituang dulu. Setelah itu diapakan? Diaduk. Tehnya di mana ya? Nah, ya. Nah, penting. Kenapa Bapak perlu benar menanyakan seperti itu? Kenapa Bapak perlu sekali menanyakan itu? Nah, kita hari ini belajar langkah-langkahnya. Kalau kalian dari nyebut awal, diaduk-aduk, biar. Oke, apa yang diaduk? Tehnya tadi yang disiapkan, di mana meletakkannya? Airnya di mana? Gulanya kapan dimasukkan? Airnya tadi yang air panas di mana meletakkannya? Nah itu kan belum diurutkan loh. Belum diurutkan kapan meletakkannya, kapan melakukannya, yang pertama yang mana, yang terakhir kapan. Oke, nah biar lebih jelas, coba kita tonton video berikut. Ikuti sambil nyanyikan. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci, jempol kanan dan kiri, kuncukan jari-jari. Bilas bebas dari bakteri. Tangan punggung tangannya
Gosokkan jari-jari, bilas-bilas, bebas dari bakteri. Video ini menjelaskan tentang apa tadi? Apa? Cara mencuci tangan. Oke. Tadi berulang pertama kali caranya bagaimana tadi? Yang pertama. Cuci dulu tangannya, lalu gosokkan telapak tangan dan punggung tangan. Setelah itu gosokkan sela-sela jari. Berikutnya cuci jempol kanan dan jempol kiri. Lalu kunci tangannya. Berikutnya kuncupkan jari-jari. Terakhir dibilas dengan bersih. Dan juga nantinya itu ketinggalan satu, harusnya ada dikeringkan ya. Keringkan tangannya. Oke. Misalnya langkah tadi Bapak tukar. Yang pertama adalah keringkan dulu. Kalau yang kedua langsung ke jari-jari, lalu ke cuci tangan punggungnya, dan terakhir misalnya cuci telapak tangan. Pertanyaannya, tangannya bersih atau kada? Pak, kada bersih loh. Masih apa tangannya? Masih kotor atau masih, ingat, belum dibilas, masih basah. Nah, jadi kalau langkah yang tadi kita tukar, berarti tangannya jadi benar-benar bersih atau tidak jadinya? Enggak lah. Nah, itu yang harus hari ini yang kita pelajari. Membuat langkah-langkah yang benar supaya kalian yang membuat langkah itu tepat dan kawan juga misalnya yang mengikuti langkah kalian itu benar juga ya. Nah, berikut tujuan dan capaian pembelajarannya, menyebutkan langkah algoritma dari suatu kegiatan. Kalian gak usah bingung dulu apa itu algoritma karena kalian akan mempelajarinya ya. Kalian akan mempelajarinya. Jadi, tujuannya sini adalah menyebutkan langkah algoritma. Kalian menyebutkannya saja ya. Lalu, yang kedua, capaian pembelajarannya adalah menyusun dan menerapkan algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian Bapak arahkan untuk menyusun, merangkainya ya, merangkai algoritma. Apa itu algoritma? Setelah ini kita pelajari, kalian cari sendiri dan kalian pelajari ya. Mungkin Bapak akan menyebutkan sedikit-sedikit dan kalian bisa memahaminya lagi. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tadi kan bingung, apa itu algoritma? Bahasa baru apa nih? Bahasa Inggris dari mana lagi nih? Kayak gitu ya. Nah, ini silakan kalian baca apa itu algoritma. Kumpulan instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi ada langkah-langkah yang jelas dan berurutan di sana. Untuk apa? Langkah-langkahnya itu untuk menyelesaikan masalah. Itu disebut dengan algoritma lah. Kenapa urutan kegiatan itu penting? Urutan langkah-langkah tadi itu penting benar lah. Karena menyelesaikan suatu masalah itu disusun berdasarkan urutan penyelesaian yang jelas. Kalau urutannya tidak jelas, misalnya kayak mencuci tangan tadi, pengennya tangannya bersih, malah jadinya jadi kotor lagi. Sini Bapak akan berikan contoh. Mengurutkan sesuatu itu penting. Kayaknya kalian pernah melakukannya atau pernah mengamatinya. Membuat mie instan. Pertama yang harus disiapkan adalah kalian harus menuliskan dulu alat dan bahannya. Bahannya pertama sini adalah 1 bungkus mie instan. Bahannya lagi kedua adalah air secukupnya. Lalu ada alatnya, itu ada yang terakhir. Ya, itu yang harus disiapkan. Berikutnya, kalian menjelaskan langkah-langkah kegiatannya. Tebak, langkah kegiatan pertama dari alat-alat ini apa dulu? Buka mie-nya dulu yang pertama. Oke, bagus.
Berikutnya, setelah dibuka mie-nya apa? Keluarkan mie-nya. Oke, bagus. Apa lagi? Masukkan minyak ke panci. Masukkan minyak ke panci. Ganti minyaknya, ganti apa? Air ke panci, ya. Karena kita ada pakai minyak ya. Nah, lalu berikutnya, diapakan lagi? Nyalakan kompornya. Lanjut. Nih, sudah benar arahnya dah. Lanjut. Habis nyalakan kompornya, diapakan lagi? Masukkan mie-nya ke dalam panci. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Nyiapkan bumbunya. Oke, boleh. Berikutnya mana lagi? Ayo. Nyiapkan mangkoknya. Oke, boleh. Nyiapkan sendoknya. Oke. Berikutnya lagi. Ayo, masih ada kegiatan yang penting benar yang kalian lewatkan. Ayo. Airnya dididihkan dulu. Masukkan panci yang sudah diisi air ke atas kompor. Nyalakan kompornya dan tunggu airnya mendidih. Coba kita lihat lagi langkah-langkahnya. Sudah sesuai punya kalian atau gimana tadi ya? Di sini dia langkah awalnya adalah rebus air dalam panci. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih. Masak selama 3 menit. Tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkok. Aduk rata dan siap disajikan. Kalau kalian lakukan seperti ini, apakah mie-nya nanti akan enak dan masak? Kalau kalian hilangkan aja nih, aduk rata dan langsung disajikan. Enakkah mie-nya? Ya. Atau Bapak sini, misalnya Bapak tukar langkahnya. Masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkok. Tapi di awal-awal. Jadilah mie-nya. Ya. Nah, ini pentingnya langkah-langkah itu tadi. Apakah kalian bisa memberikan contoh lain yang memiliki urutan yang jelas? Oke, Bapak akan anukanlah. Waktu mau berangkat ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Bangun, tidur dulu. Oke, berikutnya habis bangun tidur? Mandi. Habis mandi apa? Makan atau sarapan. Oke, boleh. Habis itu? Ini habis mandi langsung makan kayak itu tadi ya? Ada pakai pakaian dulu ya. Nah, yang penting ya. Habis mandi, kalau muslim mandi pakai pakaian, lalu sholat, berikutnya sholat subuh, lalu setelahnya sarapan, lalu pakai apa lagi? Baju seragam, oke. Lalu sepatu, lalu berangkat ke sekolah. Nah, sudah mulai ke gambar ya? Mau bikin langkah-langkah ya? Oke. Seharusnya kalau kalian nanti diberi tantangan, ada masalah khusus di sini, kalian seharusnya bisa lebih jelas dan lebih benar dalam melaksanakannya. Biar lebih jelas, silakan kalian berkelompok 4-5 orang ya. Kelompoknya yang mana? Ini kelompoknya. Silakan kalian membuat kelompok dan di tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kalian akan berdiskusi berdasarkan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Baca dengan teliti lembar kerjanya. Bisa dilihat dari layar Bapak atau dari lembar kerja kalian. Diskusinya di sini adalah, ini permasalahannya. Kalian dan teman-teman ingin membuat jus jeruk segar untuk dinikmati bersama saat istirahat. Tapi ada teman kalian yang belum tahu cara membuatnya. Tugas kalian adalah membuat panduan, langkah-langkah yang jelas agar teman kalian bisa membuat jus sendiri. Silakan dibuka tadi LKPD-nya, beri nama dan dibaca arahannya. Langsung kerjakan di kertas tadi. Langsung bikin langkah-langkah pengerjaannya. Ingatkan kawannya, kalian berbagi tugas, ada yang mencatat, ada yang menuliskan langkah-langkahnya, ada yang mencari jawaban yang tepat atau menyusun rangkaian kalimatnya. Usahakan jangan sampai ada teman yang tidak ada perannya ya. Kalau ada pertanyaan tentang permasalahan pembuatan, silakan tanyakan sekarang biar Bapak bisa keliling, nanti bisa mengarahkan kalian bagaimana pengerjaannya. Oke, silakan berbagi tugas. Nama kelompoknya nanti aja bisa. Pak, oke, jadi di sini bisa dulu judulnya, alat dan bahan. Alat bahannya bisa ditulis kiri kanan ya. Lalu sini langkah-langkahnya. Oke, bisa dimengerti? Yang lain bisa ingatkan ya. Lalu apalagi yang ditulis? Apa? Alat dan bahan. Jadi tulis dulu alat bahannya ya. Lalu yang ketiga apa? Membuat apa dulu? Langkah-langkah kegiatan ya. Langkah pembuatannya ya. Nah, itu jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. Oke?
Selalu di akhir ini kosongkan dulu supaya kalian isi nanti evaluasi sama nanti refleksi. Refleksinya itu artinya setelah melakukan ini sebaiknya kami akan memperbaiki langkah-langkah apa. Nah, itu evaluasi dan refleksi ya. Oke, bisa? Oke, lanjut. Fokus saja. Oke, sip. Pasang jeruk, alatnya ada. Oke, sip. Langsung kayak gitu ya. Oke, boleh, benar aja. Bapak ingatkan lagi, langkah-langkah pekerjaannya sudah ditulis? Oke, langkah pekerjaannya sudah ditulis, sudah rinci. Oke, berikutnya amankan langkah pekerjaannya supaya waktu praktik tidak basah. Silakan kalian bikin jus jeruk tadi berdasarkan langkah pekerjaan yang kalian bikin. Kerjakan supaya setidaknya jadi dulu 1 gelas ya. Setidaknya selesai untuk 1 gelas. Sudah siap untuk melaksanakannya? Sudah siap untuk melaksanakannya? Sudah siapkah untuk melaksanakannya? Oke, Bapak suka dengan semangatnya. Silahkan kerjakan. Apakah sudah pengerjaannya? Sudah menyiapkan setidaknya 1 gelas? Oke. Nah, berikutnya kita akan melaksanakan presentasi hasil pekerjaan. Karena tidak ada yang mau mengajukan diri yang maju presentasi, Bapak akan mengacak yang maju presentasi, oke? Siapa yang pertama kali maju? Oke. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan: jeruk, gula, es batu, air, termos, teko, pemeras jeruk, pisau, talenan, gelas, sedotan. Langkah pengerjaan: 1. Potong jeruk di atas talenan menjadi 2 bagian. 2. Peras jeruk menggunakan alat pemeras jeruk. 3. Masukkan air jeruk ke dalam gelas yang disiapkan. 4. Masukkan gula pasir 1 sendok ke dalam gelas yang berisi air jeruk. 5. Aduk air jeruk hingga gula dan jeruk tercampur. 6. Masukkan air sekitar 5 sendok makan. 7. Aduk hingga merata. 8. Masukkan es batu. 9. Jus jeruk dingin pun siap disajikan. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 5 ya. Menurut kelompok 5 sudah mencicipi? Sudah. Oke. Bagaimana rasanya untuk kelompok 5? Segar dan manis. Apakah ada asamnya? Apakah ada asamnya? Oke. Adakah kawan-kawannya yang mau bertanya atau langkah-langkahnya sudah baik atau benar? Bagaimana menurut kawan-kawan lain? Sudah bagus. Oke, sudah bagus. Menurut kelompok 5, apakah ada langkah atau bahan yang seharusnya ditambahkan atau dikurangi? Ceritakan aja. Kayaknya airnya Airnya diapakan? ditambahkan, Supaya lebih tidak terlalu manis. bagus. Jadi nanti kalau pengen membuatnya jadi lebih enak, tambahkan air lagi berdasarkan langkah-langkah pekerjaan dari kelompok 5. Tepuk tangan kepada kelompok 5. Tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Kita akan melihat presentasi berikutnya ya. Kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 4 memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul: langkah-langkah pembuatan jus jeruk yang segar. Ini apa aja? 1. Siapkan gelas, sendok, jeruk, gula, madu, dan air. 2. Masukkan jeruk ke perasan jeruk. 3. Tuangkan air. 4. Masukkan jeruk ke dalam gelas. 5. Tambahkan gula. 6. Diaduk sampai rata. 7. Selesai. Jus jeruk siap diminum. Presentasinya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Berdasarkan apa yang sudah kalian buat tadi tentang jus jeruknya, bagaimana rasanya? Manis dan segar.
berdasarkan langkah-langkah tadi, apakah ada yang perlu dikoreksi? Adakah? Tidak ada. Oke. Tadi Bapak ada mendengar salah satu langkahnya adalah memasukkan jeruk ke dalam gelas. Maksudnya memasukkan jeruk dalam gelas itu, apakah jeruk utuhnya masuk ke dalam gelas atau perasan air jeruknya yang dimasukkan ke dalam gelas? Yang sudah lebih keras. Itu kalau orang lain yang membaca, tebak aja, tebak. Kalau orang lain yang membaca, apa? Bingung. Lalu apa lagi yang akan dia lakukan? Berarti dia akan memasukkan jeruknya ke dalam gelas. Oke, itu penting. Itu harus memperhatikan kalimat atau kata yang sesuai ya. Itu yang Bapak perlu ingatkan untuk nantinya kalau kalian pengen membuat petunjuk langkah pembuatannya ya. Harus lebih teliti lagi dalam penulisannya. Silakan untuk kelompok 4 dan memberikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Silakan duduk. Kalian sudah melakukan praktik pembuatan jus jeruk? Sudah melaksanakan sesuai langkah-langkahnya tidak? Oke, apakah ada merasa langkah-langkahnya yang masih kurang spesifik? Ada ya? Ada. Kalau misalnya ada, tuliskan di lembar kerja tadi ya. Kalau sudah ditulis, silakan kalian ceklek dan kumpulkan. Oke, sudah dikumpul semuanya. Ini Bapak, lembar kerjanya sudah kalian kumpul. Ini Bapak sudah memeriksanya. Sebagian besar itu langkah-langkahnya dituliskan tanpa urutan. Urutan sini maksudnya adalah tanpa angka ya. Sebaiknya diberi satu, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kalian cuma menuliskan berdasarkan urutan atas bawah. Penulisan langkahnya sudah benar. Dan Bapak cek juga, kalian tadi sudah mengevaluasi langkah-langkahnya. Nantinya kalian bisa berdasarkan pengalaman ini untuk membuat langkah-langkah membuat jus jeruk jadi lebih baik lagi lah, dan lebih enak. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke. Bagaimana pelajarannya hari ini? Seru ya? Seru. Apa kalian sudah bisa belajar secara langsung? Bisa. Sudah mempraktekannya atau tidak? Sudah. Oke. Seharusnya kalian akan jadi lebih bermakna dalam melaksanakannya. Berikutnya dan terakhir, berdasarkan pengalaman kalian, yang tidak baik bisa kalian perbaiki. Lalu berikutnya Bapak akan mengingatkan, kita akan masuk ke materi berpikir komputasional secara langsung, melaksanakan perintah sesuai arahan. Karena tidak ada pertanyaan, Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Jadi algoritma itu adalah urutan ya. Urutan untuk menyelesaikan masalah agar orang-orang itu bisa mengerti dan bisa mengulangi langkah-langkah tadi dengan benar. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tadi sudah senang melaksanakan kegiatannya. Karena kita tadi mengawali dengan doa, maka kita akan akhiri juga dengan doa. Satu orang silakan mimpin doa. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.